Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hartika Anggrini, kelas 12 IPA 1, bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Baru. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah novel berjudul Dikta dan Hukum. Buku novel Dikta dan Hukum ini merupakan karya tulis dari kakak Dian Farah, yang mana merupakan novel pertama yang diangkat dari Alternate Universe Twitter. Dikta dan Hukum ini berkisah tentang seorang laki-laki mahasiswa tingkat akhir jurusan ilmu hukum bernama Dikta dan perempuan bernama Nadira. Nah, Nadira ini merupakan anak SMA kelas 12 jurusan IPS yang sudah dari sejak kecil dekat dengan Dikta. Mereka ini dijodohkan oleh keluarga masing-masing karena dengan alasan balas budi keluarga. Pada awalnya mereka berdua ini memang menolak perjodohan itu secara halus, karena pada awalnya memang dari awal mereka tidak pernah akur. Yang pertama, sifat mereka sangat-sangat bertolak belakang. Nadira itu adalah perempuan yang sangat cerewet, ceroboh, dan juga pemalas, sedangkan Dikta adalah kebalikannya. Dikta saat itu juga si Nadira punya pacar bernama Jeno, yaitu anak IPA satu sekolah sama dia, dan si Dikta juga punya pacar namanya Alea. Terus Dikta dan Alea itu putus karena ditikung oleh Jepri, sedangkan Nadira itu masih dalam fase bucin-bucinnya sama si Jeno, karena si Jeno itu tiap hari ngeluarin kata-kata romantis buat Nadira gitu. Dikta ini juga selalu bisa diandalkan Nadira dalam situasi dan hal apapun, kayak masalah tugas, masalah apapun, si Dikta adalah solusinya gitu. Terus tidak lama kemudian si Jeno dan si Nadira ini putus karena Nadira ini merasa bahwa Jeno itu kurang memperhatikan dia, kayak hal-hal kecil yang diperhatikan oleh si Dikta itu nggak diperhatikan oleh Jeno. Dengan alasan itu Nadira dan Jeno pun putus, dan si Nadira itu menyatakan perasaannya, dan ternyata Dikta juga sama gitu. Walaupun mereka berdua sering berantem, ternyata ada rasa yang tumbuh di keduanya, dan akhirnya mereka berpacaran. Saat mereka berpacaran itu banyak banget adegan-adegan ataupun hal-hal romantis yang berhasil bikin aku salting dan bikin pembacanya kayak masuk ke dunia perbucinan mereka. Dikta itu ternyata menyembunyikan penyakitnya, itu gagal ginjal, dan tidak dipungkiri kondisi Dikta itu semakin hari semakin menurun dan akhirnya meninggal dunia. Termasuk ke kelebihan dan kekurangan buku novel ini. Kelebihannya yang pertama, aku suka banget sama gaya bahasanya. Pemakaian kata logo itu bikin pembaca kayak aku enjoy gitu, apalagi dengan latarnya Indonesia, jadi kerasa jadi kayak anak muda banget. Yang kedua, di bagian, kalau aku suka di bagian fisiknya, yaitu ini ada barcode yang bisa di scan pakai HP dan keluar special chapter. Menurut aku buat novel itu unik sih, menurut aku kalau ada barcode. Terus di sini karena ini merupakan novel yang diangkat dari Alternate Universe, jadi ada SS-an kayak chat gitu, sama kayak retweet gitu, jadi kayak lucu gitu pas di novelnya dibukukan. Terus buat kekurangan novel ini nggak banyak sih. Yang pertama, alurnya udah ketebak kan dari si Dikta tadi kena penyakit, dan emang penyakit itu kesempatan hidupnya tuh kecil banget gitu, jadi udah tahu tuh endingnya bakal gimana. Terus yang kedua, di sini aku ada prolog yang mana pakai bahasa anak hukum, bahasa Latin, yang bertuliskan nullum delictum nulla poena sine pare pia lege ponali. Maaf jika ada salah dalam pelafalan. Nah, di situ aku sebagai pembaca kepo dong apa artinya, dan ternyata setelah di searching itu adalah asas legalitas. Aku di prolog ini juga perlu ada bahasa apa sih artinya gitu, kayak di bagian lain itu ada temen Dikta namanya Atuy. Nah, dia itu bicara pakai bahasa Sunda dan itu ada artinya gitu. Jadi kalau yang bahasa Latin ini menurut aku bahasa Latinnya ini perlu pakai arti gitu. Aku itu aja sih kekurangan dan kelebihan dari novel ini. Buat keseluruhan ini berhasil banget bikin aku nangis guys, karena emang sesedih itu ceritanya. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari Dikta ini, yang pertama adalah jaga kesehatan. Kesehatan itu adalah nomor satu yang paling penting, karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kedua, kadang manusia itu rasa hebat bahwa dia itu menyembunyikan rasa sakitnya gitu kepada orang-orang yang dicintai, padahal jika orang yang dia cintai emang benar-benar mencintai dia, tahu akan rasa sakit itu, maka mereka akan bisa membuat kita lebih bisa berusaha untuk bertahan lagi. Kita itu harus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kita harus menjadi pribadi yang pantang menyerah. Kita harus menjadi pribadi yang harus bersyukur setiap hari apapun keadaannya, dan yang pastinya
selalu mencintai orang-orang yang mencintai kita di sekitarnya. Mungkin itu aja review dari Tika hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya Hartika Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.